Kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi Eubacteria. Jadi di sini menurut Campbell pada tahun 1998 511 bahwa Eubacteria itu dibagi menjadi 5 kelompok. Nah, yang pertama adalah kelompok Proteobacteria, kemudian yang kedua adalah kelompok bakteri gram positif, kemudian yang ketiga adalah kelompok Cyanobacteria, kemudian yang keempat adalah kelompok Spirochetes, kemudian yang kelima yaitu yang terakhir adalah kelompok Chlamydias. Sekarang kita awali dengan Proteobacteria terlebih dahulu. Jadi di sini Proteobacteria itu masih digolongkan menjadi 3 kelompok lagi, yaitu yang pertama adalah bakteri ungu, kemudian Proteobacteria chemoautotrof, dan Proteobacteria chemoheterotrof. Nah, di sini kita awali dari bakteri ungu terlebih dahulu. Bakteri ungu adalah bakteri yang bersifat chemoautotrof. Bakteri ini memiliki bakteriochloroplas yang berfungsi dalam fotosintesis. Kemudian, pada umumnya, bakteri ini termasuk bakteri obligat anaerob, yaitu bakteri yang hanya dapat tumbuh dan berkembang jika tidak ada oksigen. Contoh dari bakteri ungu adalah bakteri Chromatium. Kemudian yang kedua adalah Proteobacteria chemoautotrof. Proteobacteria chemoautotrof ini adalah bakteri yang hidup bebas dan bersimbiosis. Beberapa di antaranya itu dapat mempengaruhi siklus nitrogen dalam sebuah ekosistem. Contoh dari Proteobacteria chemoautotrof itu sendiri adalah bakteri Rhizobium. Nah, bakteri Rhizobium ini adalah bakteri yang hidup bersimbiosis pada akar tumbuhan. Dari simbiosis ini, tumbuhan akan mendapatkan nutrisi yang cukup dari hasil siklus nitrogen. Jadi bisa dibilang bakteri Rhizobium ini termasuk bakteri yang bermanfaat bagi tumbuhan. Kemudian yang ketiga adalah Proteobacteria chemoheterotrof. Nah, bakteri ini adalah bakteri yang hidup di dalam organisme lain. Contohnya di dalam usus hewan. Bakteri ini memiliki bentuk batang. Beberapa Proteobacteria chemoheterotrof merupakan bakteri fakultatif anaerob, yaitu bakteri yang dapat hidup baik tidak ada oksigen maupun ada oksigen. Nah, di sini ada perbedaan antara buku yang pertama ini dan buku yang kedua yang pernah saya baca sebelumnya. Di sini tertuliskan, ini ada tulisannya anaerob fakultatif ya, sama seperti tadi. Fakultatif anaerob cuma dibalik saja. Jadi di sini bisa kita baca. Akan tetapi jika bakteri tersebut dapat hidup tanpa kebutuhan oksigen secara mutlak, ingat ya, tanpa kebutuhan oksigen secara mutlak, atau dapat hidup tanpa adanya oksigen, bakteri ini disebut bakteri anaerob fakultatif. Sedangkan di sini dituliskan bahwa bakteri fakultatif anaerob adalah bakteri yang dapat hidup baik tidak ada oksigen maupun ada oksigen. Kemudian di sini kalau kita lihat dari obligat anaerob,
itu artinya bakteri ini hanya dapat tumbuh dan berkembang jika tidak ada oksigen. Jadi ini saya bingung ini. Mana yang benar antara buku yang pertama ini dan buku yang kedua. Karena yang kedua ini, buku yang kedua ini tidak menyebutkan bahwa anaerob fakultatif ini dia dapat hidup dengan ada oksigen. Dia tidak menyebutkan, dia hanya menyebutkan jika bakteri tersebut dapat hidup tanpa kebutuhan oksigen secara mutlak, maka disebut dengan bakteri anaerob fakultatif. Sedangkan buku yang kedua, bakteri fakultatif anaerob adalah bakteri yang dapat hidup baik tidak ada oksigen maupun ada oksigen. Ya, perbedaannya di sini maupun ada oksigen. Tapi saya tidak tahu mana yang benar. Jika teman-teman tahu mana yang benar antara buku pertama, buku yang kedua, kalian bisa komen di kolom komentar. Sekarang kita lanjut. Lah, ini gambarnya yang A. Ini adalah contoh gambar dari bakteri ungu. Kebetulan contohnya adalah Chromatium. Nah, ini contoh bakteri Chromatium, yaitu bakteri ungu. Kemudian yang B ini adalah bakteri Rhizobium, yaitu kelompok Proteobacteria chemoautotroph. Kemudian yang ketiga ini adalah Salmonella. Nah, kelompok dari Proteobacteria chemoheterotroph. Sekarang kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu kelompok bakteri gram positif. Kelompok bakteri gram positif ini adalah bakteri yang memiliki dinding sel dengan lapisan yang tersusun atas protein dan senyawa polisakarida, yakni peptidoglikan. Beberapa anggotanya dapat berfotosintesis dan sebagiannya lagi ada yang bersifat chemoheterotroph. Bakteri gram positif ini memiliki endospora. Contoh spesiesnya adalah Bacillus dan Vibrio cholerae. Ini contoh dari bakteri Bacillus, yaitu kelompok dari bakteri gram positif. Oke, untuk poin kelompok Cyanobacteria, Spirochetes, dan Chlamydias tidak akan saya bahas pada video ini karena akan membuat video ini terlalu panjang. Jadi jika Anda ingin tahu lebih lengkap tentang Cyanobacteria, Spirochetes, dan Chlamydias, Anda bisa klik videonya di sebelah kiri video ini.